lagu hari ini merasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang berada di sorga, terima kasih untuk sudah menuntun dan menyertai kami dari tempat kami masing-masing. Hingga kami di tempat ini yang baik. Tuhan, pada saat kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan salah satu lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku, dan seterusnya. 1, 2, 3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahmu. Di tiap saat dan tetap ku rasakan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku terserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman baik, sebelum kita berdoa firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada sore hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah mulai ibadah kami, dan saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati supaya apa yang kami dengar bisa memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, firman kita sore hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 5. Bunyinya kedatangan Yesus. Pada waktu itu, Yesus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga
sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan diberikannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Selamat semua. Lebih baik bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan perikop kelahiran Yesus. Nah, teman-teman semua, sini saya akan memberikan sedikit berkat atau sedikit renungan untuk kita bisa mendengarnya bersama-sama, bukan hanya mendengar, tetapi mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari pas hari. Nah, teman-teman, dari pembacaan ini Allah mampu memakai siapa saja untuk melaksanakan dan menggenapi rencananya, seperti Maria dan Yusuf. Bahkan orang yang tidak mengenalnya sekalipun, sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan mengalami kebaikan Tuhan, harusnya kita lebih siap dan bersedia lagi dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan dan karyanya yang besar pada dunia ini. Nah, teman-teman, untuk menjadi alat karya Tuhan yang ajaib, tidak menjamin perjalanan hidup kita, hidup yang kita lalui akan mudah dan mulus. Tetapi sebagaimana Yusuf dan Maria, meskipun mereka mengalami banyak tantangan dan pergumulan dalam mewujudkan karya Allah melalui diri mereka tetap taat dan tunduk menjalani semua skenario karya dan rencana Allah dalam mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus datang untuk semua orang. Ia tidak memandang bulu, melihat miskin, orang miskin dan orang kaya, orang bangsawan atau rakyat jelata. Tidak ada orang yang terlalu hina untuk datang kepada Yesus. Nah, ada banyak orang mungkin hingga hari ini yang tidak berani mendekati dan menjumpai Tuhan, karena mereka merasa dirinya sangat tidak layak karena selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitarnya, menganggap dirinya seorang hina dan berdosa. Nah, dan kemudian menghakimi dirinya sendiri bahwa Tuhan pasti tidak mau lagi berjumpa dengannya. Nah, teman-teman, Natal adalah solidaritas Allah sebagai manusia. Allah yang solidaritas kepada orang-orang yang tak diperhitungkan, tersisih dan termarginalkan. Maka dalam perayaan Natal, bentuk nyata solidaritas kepada sesama, yaitu saling menghargai sesama, tidak suka menfitnah, saling tolong menolong. Kebanyakan anak-anak muda suka bagosi. Seharusnya kita menjalani itu untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Natal mengajak kita menyatakan cinta kepada semua orang, terutama yang kecil dan lemah tak berdaya. Nah, dari Natal ini kita mesti menyiapkan diri kita bukan dengan barang-barang mewah, pakaian-pakaian baru, rambut baru yang baru dicato atau sender rambut, tetapi kita mesti menyiapkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk menyambut Sang Raja Damai dengan melakukan hal-hal kecil
yang bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, bahkan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal itu meruntuhkan perbedaan jarak, sebab Natal adalah anugerah Allah bagi segenap umat manusia. Nah, ada sedikit mungkin akhir dari podcast saya akan memiliki sedikit refleksi, yaitu betapa banyaknya persentase biaya Natal di rumah kita yang diperuntukkan sebagai wujud bentuk solidaritas bagi sesama. Nah, artinya sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai atau belum? Itu akan menjadi pertanyaan, dan pertanyaan itu dijawab di masing-masing setiap orang yang berbeda dengan hatinya, atau bahkan langsung mempraktikkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pesan dari saya, banyak sekali pemuda-pemuda Kristen yang kehilangan jati dirinya demi meniru keunikan orang lain. Maka dari itu, tetaplah menjadi pemuda Kristen yang baik dengan versi diri tersendiri, karena jika beruntung kamu akan menemukan orang baik, dan jika tidak kamu akan ditemukan oleh orang baik. Terima kasih. Shalom. Mari kita sama-sama Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kepadamu kami anak-anak sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami anak-anak-Mu ini, sehingga ibadat yang kami anak-anak-Mu laksanakan di sore hari ini hingga saat ini kami anak-anak-Mu ini masih dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih buat firman yang Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami anak-anak-Mu dengar pada sore hari ini. Biar kira-kira sebelum selamat datang ke dunia bagi kami anak-anak-Mu ini, kami dapat menyambutnya dengan sukacita dan damai, Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus, agar kami anak-anak-Mu ini mampu mendamaikan diri kami dengan sesama kami, yang seringkali kami anak-anak-Mu ini melakukan kejahatan dan menyakiti hatinya ya Tuhan Yesus. Dan mampukanlah kami anak-anak-Mu juga untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah sesuai dengan firman yang kami anak-anak-Mu dengar saat ini ya Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami anak-anak-Mu ini sebagai mahasiswa pelajar di kampus IAKN Kupang ini ya Bapa, di mana kami anak-anak-Mu ini Bapa seringkali mengalami kesulitan dan membuat kami berputus asa untuk menjalani masa perkuliahan kami. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau-lah Juru Selamat dan Penolong kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu membimbing dan menyertai diri kami anak-anak-Mu ini. Hingga detik saat ini kami anak-anak-Mu ini diperbolehkan dan diizinkan untuk menjalani masa perkuliahan kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah akan Bapak dosen mata kuliah pemilik tiga yang sudah memberikan tugas kepada kami anak-anak-Mu ini untuk sebagai praktek atau latihan ibadah, di mana kami anak-anak-Mu ini dipersiapkan, sehingga ketika kami anak-anak-Mu ini turun KKN, biarlah Tuhan kami mampu untuk melayani akan setiap orang yang membutuhkan pelayanan ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami anak-anak-Mu juga mendoakan akan setiap kepala yang ada di kampus IAKN Kupang ini, itu Bapak Rektor dan seluruh Bapak dosen beserta pegawai yang ada di kampus
kami berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Di mana kami anak-anakmu ini juga seringkali membuat mereka sakit hati. Ketika kami anak-anakmu ini meminta atas sesuatu dari mereka, ya Tuhan Yesus, berkatilah akan diri mereka ya Bapa. Dan terlebih kami juga ya Tuhan Yesus, berikanlah kami anak-anakmu ini kerendahan hati, sehingga dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami anak-anakmu ini, kami anak-anakmu mampu melaksanakan semua itu dengan tuntutan dan penyertaan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Berkatilah akan kami ya Tuhan Yesus, dan satukanlah kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.